Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya. Ya, minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang apa itu? Pengantar apa? Ikatan kimia. Jadi topik kita itu adalah apa tadi? Ikatan kimia. Kenapa semua unsur cenderung ingin berikatan? Kenapa semua unsur cenderung ingin berikatan? Hah? Agar stabil. Semua unsur selain golongan gas mulia itu akan cenderung akan bersenyawa dengan unsur yang lain. Ya. Tujuan bersenyawa itu adalah agar tercapai kestabilan seperti apa? Konfigurasi gas mulia. Ya, itu intinya seperti itu. Minggu yang lalu saya sudah pakai meeting waktu itu ya, sudah menjelaskan. Ya. Nah, kalau gas mulia sendiri bagaimana? Dia cenderung ditemukan dalam keadaan senyawa atau ditemukan dalam keadaan bebas? Ya. Keadaan bebas. Jadi gas mulia karena dia konfigurasinya sudah stabil, gas mulia itu cenderung ditemukan dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan bebas. Ada yang bersenyawa ada, tapi hanya sebagian kecil. Memang ada anggota gas mulia itu yang bersenyawa, ditemukan bersenyawa, tetapi itu sebagian kecil saja. Ya. Nah, karena stabil itu kan konfigurasinya. Bagaimana konfigurasi elektron yang stabil itu? Bagaimana syaratnya? Yaitu elektron valensinya 2 atau 8. Konfigurasi atau elektron 8 disebut dengan ya, konfigurasi elektron dengan elektron valensi 8 disebut dengan istilah oktet, ya toh? Oktet. Kemudian kalau apa? 2 istilahnya duplet. Duplet itu hanya dimiliki oleh satu unsur, yaitu apa? Helium. Gas mulia itu dalam berapa? Gas mulia. Katanya. Oke, jadi nanti ikatan kimia itu nanti ada beberapa macam yang akan kita pelajari ya. Nanti ada satu yang namanya ikatan ion, kemudian ada yang namanya ikatan kovalen. Ya, kemudian ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Ya, kemudian nanti terakhir kita mempelajari ikatan logam. Ini akan kita pelajari secara bertahap. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ikatan ion. Apa definisi dari ikatan ion? Definisi dari ikatan ion apa? Ya, coba dicari. Ikatan
Baik, halaman 88 ya. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara ion-ion positif dengan ion-ion negatif dengan gaya elektrostatik. Ikatan ion itu terjadi pada unsur yang sangat elektropositif dan sangat elektronegatif. Dalam tabel periodik itu, ya kalau nanti posisinya di paling kanan, itu adalah unsur-unsur yang paling elektropositif. Kemudian unsur-unsur yang terletak di sebelah kiri, golongan-golongan yang ada di sebelah kiri, itu adalah unsur-unsur yang elektronegatif. Tapi unsur yang elektronegatif itu tidak yang terletak paling kiri, tidak. Ya silakan dibuka tabel sistem periodiknya yang belakang itu ya. Yang ini ya. Ingat beberapa waktu lalu saya sudah dalam pembelajaran daring kita sudah mempelajari sifat keperiodikan unsur. Ada istilah keelektronegatifan. Dalam tabel periodik itu, kalau semakin ke kanan itu akan semakin elektropositif. Artinya semakin mudah membentuk ion positif, semakin mudah melepaskan elektron terluar. Tapi kalau semakin ke kiri, ya, sana kiri ya, itu akan semakin elektronegatif. Semakin mudah membentuk ion negatif, tapi sulit membentuk ion positif. Kalau yang di sebelah kanan tadi kebalikannya. Unsur-unsur yang semakin ke kanan, mereka akan semakin elektropositif. Semakin mudah membentuk ion positif, semakin sulit membentuk ion negatif. Sekarang, unsur golongan apakah yang paling elektropositif? Jawabannya adalah golongan 1A. Golongan alkali ini yang paling elektropositif. Yang paling elektronegatif golongan tadi jawabannya apa yang benar? Sebenarnya tidak 8A. Yang paling elektronegatif adalah 7A. Bukan 8A. Kenapa? 8A sifatnya apa? Tidak elektropositif, tidak elektronegatif, dia netral. Karena apa? Tidak reaktif tadi, punya sifat mulia, disebut gas mulia tadi, ya. Jadi keistimewaan dari golongan gas mulia, dia tidak reaktif, tidak elektropositif maupun tidak elektronegatif. Jadi kalau ditanya golongan apakah yang paling elektronegatif, jawabannya adalah golongan 7A. Yang paling elektropositif adalah golongan 1A. Oke. Ikatan ion itu adalah ikatan-ikatan yang dibentuk oleh unsur yang paling elektropositif dan paling elektronegatif. Yaitu unsur-unsur yang mudah membentuk ion positif dengan unsur-unsur yang mudah membentuk ion negatif. Sehingga kebanyakan senyawa ion, ingat ya, kalau saya menyebut senyawa ion, berarti senyawa itu dibentuk oleh ikatan ion. Kalau nanti saya menyebut senyawa kovalen, berarti senyawa tersebut ikatannya ikatan kovalen. Contohnya NaCl, natrium klorida, itu adalah ikatan ion. Ya, ikatannya ikatan ion. Maka senyawanya kita sebut dengan senyawa ion. Karena jenis ikatannya yang menyatukan mereka adalah ikatan ion. Oke, demikian ya. Oleh karena itu kebanyakan ya ikatan ion itu dibentuk oleh golongan 1A, 2A. Ini yang paling elektropositif, cenderung akan membentuk ion positif, kemudian secara umum loh ya ini, kemudian
golongan 6A dan golongan 7A. Ini adalah elektronegatif. Nanti unsur-unsur golongan 7A ini akan membentuk ion negatif, yang golongan 1A dan 2A membentuk ion positif. Ini masih kita membahas golongan A ya. Nanti golongan B ada sendiri. Jadi ini untuk lebih mudahnya. Bukan berarti di luar golongan ini tidak bisa membentuk ion, bisa. Tapi ini adalah untuk mempermudah pemahaman terlebih dahulu. Ya. Golongan 1A dan 2A kebanyakan logam. Ya, ingat kalau semakin ke kiri dalam tabel periodik itu kan semakin logam. Semakin ke kanan kebalik. Kalau yang sebelah sini apa? Kiri ya, maaf. Dalam tabel periodik di sebelah kiri atau makin ke kiri itu sifatnya semakin logam. Kalau semakin ke kanan semakin non logam. Sehingga golongan 1A dan 2A ini biasanya kebanyakan semuanya logam. Ya. Kecuali satu, golongan 1A yang tidak logam, yaitu hidrogen. Hidrogen itu satu-satunya golongan 1A yang non logam. Ya, anggota 1A itu apa? Golongan alkali, hidrogen, H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ya. Pakai singkatan-singkatan. Dulu saya sudah mengajarkan pakai yang namanya jembatan keledai itu ya. Soalnya kalau golongan 2A, bengi mangan kacang, sore bakul rambutan. Ya, pernah saya itu ya, sudah saya sampaikan. Untuk menghafalkan itu pakai yang namanya jembatan keledai. Misalnya golongan 1A, H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Herlina, Katerabi, Caksapari. Ya, misalnya gitu ya. Golongan 2A, bengi mangan kacang, sore bakul rambutan. Golongan 2A sebutkan. Kon suruh menghafalkan. Kita pakai jembatan keledai kalau misalnya nggak apa. Bengi mangan kacang, sore bakul rambutan. Berarti Be, Mg, Ch, Sr, Ba, Ra. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Ya. Itu. Sehingga senyawa ion, kembali ke senyawa ion ya, itu rata-rata dibentuk oleh logam dengan non logam. Secara umum dibentuk oleh logam dengan non logam. Jadi untuk menentukan apakah senyawa itu ikatannya ion atau tidak, lihat unsur pembentuknya. Contohnya natrium klorida Na dengan Cl. Natrium 1A itu jelas logam. Biasanya unsur logam itu akhirannya gitu ya. Natrium. Jadi ini dibutuhkan pengetahuan dalam tabel itu manakah unsur-unsur yang kategori logam, manakah yang kategori non logam. Oke. NaCl, natrium klorida, berarti Na itu logam, Cl itu non logam. Bisa dipastikan bahwa NaCl ini adalah senyawa ion, ikatannya ikatan ion. Sekarang contoh lagi, H2O. H meskipun golongan 1A tapi dia non logam. H itu non logam. O juga non logam, sama-sama non logam. CO2 karbon dioksida, C itu non logam, O itu non logam. Bisa dipastikan CO2 maupun H2O senyawanya bukan senyawa ion, tapi selain ion. Ya, karena apa? Sama-sama non logam. Ya, kalau non logam ini jelas bukan senyawa ion. Biasanya adalah senyawa kovalen
Tapi kalau senyawa ion, satunya logam, satunya non logam. Oke, sekarang kita kembali ke ikatan ion. Halaman berapa itu tadi? Pembentukan ikatan ion, halaman 90. Pembentukan ikatan ion itu modelnya adalah serah terima elektron. Ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu bahwa dalam mencapai oktet ada beberapa model unsur itu mengadakan suatu cara agar tercapai oktet. Ada yang melepaskan elektron terluarnya atau menarik elektron terluar. Ini umumnya terjadi pada senyawa ion. Ya. Jadi pembentukan ion terlebih dahulu. Ada juga yang berdasarkan kepemilikan pasangan elektron secara bersama-sama. Ini namanya ikatan kovalen, nanti kita pelajari. Sekarang fokusnya adalah ikatan ion terlebih dahulu. Ya, kita bahas ikatan ion terlebih dahulu. Ikatan ion ini ada yang menyebut ikatan serah terima elektron. Serah terima elektron. Ada yang menyerahkan elektron, ada yang butuh menerima elektron. Ya. Ion itu apa sih? Ion itu memang kalau dalam pembelajaran daring ini kadang-kadang fokus kita agak kurang. Saya ingin mengecek kalian, apakah pengertian ion itu? Hah? Ion itu adalah atom yang telah kehilangan elektron dari seharusnya atau kelebihan elektron dari seharusnya. Kalau atom itu kehilangan elektron atau kekurangan elektron dari seharusnya, dia adalah ion positif. Ya. Kalau dia kelebihan elektron dari seharusnya adalah ion negatif. Oke, sekarang kita kembali ke ikatan ion. Saya langsung contoh soal aja ya. Contoh soal. Contoh soal. Ramalkan senyawa ion yang terjadi antara 11 Na dengan 17 Cl. 11 ini apa ini? 17 ini apa? Nomor atom. Mestinya tulis lengkap, nomor atom juga nomor massa. Tetapi karena yang kita perlukan hanya nomor atom saja, maka tidak saya tulis, tidak apa-apa ya. Ini nomor atomnya 11, ini 17. Apakah ini bisa terjadi senyawa ion? Kita cek Na. Ini golongan 1A, Cl golongan 7A. Atau bisa kita juga dari lihat dari sisi yang lain. Na ini logam, Cl ini non logam. Kita jawab, oh berarti ini bisa terbentuk apa? Ikatan ion. Ikatan ion. Jawab. Ya, jawab. Pertama-tama prosesnya adalah ionisasi. 11 Na, konfigurasinya 281. Ini adalah konfigurasi perkulit. Ingat kalau nomor atomnya di bawah 20 ke bawah, gak masalah kita pakai apa? Yang perkulit. Tapi kalau konfigurasinya itu nomor atomnya itu di atas 20 per kulit. Tapi kalau golongannya sama-sama A, semuanya pakai perkulit tidak apa-apa. Untuk lebih mudahnya saya pakai yang perkulit. Konfigurasinya 281. Untuk mencapai oktet, Na akan membuang satu elektron yang
paling belakang, elektron valensi. Supaya apa? Oktet 28, ya kan? Sehingga dia akan menjadi ion positif. Tandanya positif 1 berarti telah kehilangan 1 elektron. Disinilah 1 elektronnya. Namun di sini elektronnya menjadi 10, telah hilang 1 ke sana. Sehingga di sini konfigurasinya 28. Oke ya. Di sisi lain Cl bagaimana? Ya, Cl ini kan 2, 8, 7. Untuk mencapai oktet dia tidak membuang 7, tapi paling gampang menarik aja 1. Makanya dia elektronegatif, lebih mudah membentuk ion negatif. Dia menarik 1 elektron, sehingga dia di sini menjadi 17 Cl min. Kalau kita perhatikan antara Na dan Cl ada kecocokan, ya kan? Berjodoh. 1 butuh membuang, 1 butuh menerima. Cocok. Sehingga antara Na dan Cl ini akan mengadakan ikatan antara Na plus dan Cl min, karena ini bermuatan listrik positif dan negatif, akan mengadakan gaya elektrostatik. Gaya elektrostatik, ya, yang mengikat mereka. Sehingga di sini ya, saya pindah ke sini. Na plus ketemu Cl min, nanti hasilnya adalah NaCl. Ya, NaCl. Ingat reaksi ion. Misalnya ada ion A muatannya E plus, ketemu ion B muatannya Y min, ya. Maka hasilnya itu adalah A Y di sini, kemudian B BE. Ini rumus molekul, ya, rumus molekul. Kalau ini sudah sama-sama 1, tidak Na1 Cl1, hilangkan saja. Sama juga misalnya ini 2 plus, ini 2 min, maka tidak Na2 Cl2, tetapi langsung NaCl. Tapi kalau sudah berbeda, di sini plus 1, di sini min 2, maka jadinya Na2Cl. Ya, YX ini namanya bilangan indeks. Jadi di sini ikatan ion itu disebut juga dengan ikatan serah terima elektron. Saya sudah menjelaskan itu uniknya, ternyata ini juga sama dengan manusia, bisa dibaca ya, ayat-ayatnya itu. Ya. Ini gak main-main, ini manusiawi. Ya. Manusia dibikin ada laki-laki, ada perempuan. Bisa enggak kalian nanti, aku tak jomblo seumur hidup, enggak akan menikah, enggak punya anak. Ngomongmu saiki, bareng wis gede, sing wedok, yang putri umur kira 25, 26, bingung bisa golekno bojo. Ya. Itu manusiawi ya. Di manusia itu pada suatu titik tertentu memang butuh harus menikah, itu sunatullah, supaya mereka tenang, supaya mereka stabil. Tapi semua itu ada aturannya. Kita ini manusia, bukan hewan. Dalam agama itu ada aturan yang dinamakan nikah. Nikah. Ya, ngajar kimia diselingi dengan agama. Jadi orang yang ini Pak Nurdin loh ya. Kunang Pak Nurdin kok disaingi Pak Sentot. Jadi ternyata dalam eksak itu juga ada ayat-ayat yang bisa dibaca, dipelajari, diambil hikmahnya di situ. Makanya ada istilah ayat-ayat kauniyah, ada istilah ayat-ayat kauliyah. Kan itu ya? Kauliyah itu yang
mungkin yang tertera di Al-Quran, mungkin tertera di hadis. Ya. Yang kauniyah ini adalah yang bisa kita baca di alam semesta ini. Ya. Mungkin mempelajari ilmu alam itu sebenarnya semakin lama akan semakin memperkuat iman sebenarnya. Ya, semakin mengetahui bahwa alam ini tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Semuanya ada yang mengatur, ada yang memprogram, ada yang men-setting, ada yang menginstal. Gak mungkin delegreng dadi dhewe gitu, gak mungkin. Ya, karena ada keteraturan, ada hukum-hukum alam. Ya. Siapa yang menciptakan hukum alam itu? Gitu, ya. Nah, itu. Jadi luar biasa ya. Dalam atom pun kita bisa mempelajari di situ. Nah, itu sudah manusiawi. Ya, jadi yang penting mengikuti aturan yang ada. Sunatullahnya bagaimana? Ya, kita bukan hewan, tapi manusia, makhluk yang beradab. Ya, untuk mencari pasangan lewat suatu proses yang namanya nikah. Jadi kalau tidak nikah ya katanya belum halal. Halalin aku dulu, ya katanya kan gitu ya di sinetron maksudnya gitu. Oke. Ikatan kimia ini adalah ikatan yang paling kuat dari semua bentuk ikatan. Ya, ikatannya yang paling kuat, raket, erat sekali. Ya, dibanding ikatan yang lain, contohnya ikatan kovalen. Ini membentuk ciri khas, maka secara umum senyawa ion atau senyawa-senyawa yang dibentuk oleh ikatan ion itu titik leleh, ya, titik leburnya sangat tinggi. Contoh sederhana gula dengan garam dapur NaCl itu adalah senyawa ion. Gula itu senyawa kovalen, sukrosa atau glukosa. Ini praktekem. Kapan-kapan di rumah kamu membawa satu gula, kemudian satunya garam, kamu jemur di terik matahari. Apakah dua-duanya meleleh? Mana dulu yang meleleh antara garam dengan gula tadi? Wah, ini belum praktek. Coba nanti. Pernah lihat garam ditaruh di terik matahari, tiba-tiba lumer sendiri? Ya. Atau gini aja. Ya, pakai sendok gitu ya. Dikasih garam, langsung nyos neng kompor. Taruh di atas kompor. Satunya lagi gula, ditaruh sendok, taruh di atas kompor. Mana yang lumer dulu? Gula. Garamnya kapan? Sangat lama nggak lumer-lumer. Bisa-bisa garam itu baru bisa lumer kalau sendoknya dulu sudah membara terlebih dahulu. Karena apa? Titik lebur dari garam itu sangat tinggi. Karena apa? Ikatan kimianya, ikatan ion sangat kuat, sangat erat. Kalau kalian mendidihkan atau melebur suatu benda, misalnya gula, kalian panaskan. Itu sebenarnya kalian memutus ikatannya. Ikatannya diputus. Del. Karena gula itu ikatannya kovalen, dia lebih lemah ikatannya. Sehingga ketika dipanaskan, ikatan ini mudah putus. Ya. Putus terurai menjadi unsur-unsur pembentuknya. Ketika gula itu dipanaskan sampai meleleh terus, itu akhirnya apa? Ada apanya di situ? Ada tertinggal apa biasanya? Pernah lihat gula dipanaskan sampai meleleh sampai diteruskan. Yang tertinggal akhirnya apa? Oh, gak pernah praktek berarti. Gula itu kalau dipanaskan terus, ya biasanya nanti tertinggal ada hitam-hitamnya. Itu adalah karbon. Ini menunjukkan bahwa gula itu salah satu unsur pembentuknya adalah C, karbon. Nah, ini ya.
Nah, itu halaman 93 itu bisa dibaca ya. Penulisan rumus kimia senyawa ion. Misalnya Ca2+ ketemu Cl- hasilnya CaCl2. Memakai rumus yang ini. Biasanya senyawa ion itu unsur logam akan diletakkan di pertama, yang non logam berikutnya. Jadi bukan misalnya NaCl, bukan ClNa, tetapi NaCl. Nah, itu ya. Ba2+ dengan O2- ditulis bukan BaO tapi Ba2, ditulis BaO bukan Ba2O2. Tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya AX plus dan BY- ini muatannya sudah imbang, ini 2+, ini 2-, maka akan saling menetralkan. Tidak boleh ditulis A2B2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jam berapa ini? Rampung dulu. Masih berapa menit? 14 menit lagi. Oke anak-anak, nanti tugasnya akan saya upload di Classroom. Ya, yang penting kerjakan. Meskipun tidak jam ini, saya tunggu nanti sampai jam 4 atau jam 5 ya. Kemudian tolong absen di Google Classroom tetap karena saya lihat ini kadang-kadang anak-anak ini tidak disiplin absen. Di situ ada tugas, silakan absen. Karena apa? Ini untuk kepentingan administrasi saja. Saya tahu dari situ kalian hadir. Kemudian kalau suatu saat kita meeting, tolong kameranya dinyalakan. Ya, kameranya dinyalakan. Awal-awal tahun pelajaran dulu dinyalakan, belakangan batinku ini bocah iki ana ora gitu ya. Kalau kameranya dimatikan ya itu neng meja ngono kok tinggal mangan ning mburi ra ro lha kok ngomong dhewe ngono kan. Bengak-bengok dhewe ngene ya.